Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Jumat 23 Januari 2026. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan anugerah Tuhan. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, hidup kami ada di dalam pemeliharaan anugerah-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami Engkau topang senantiasa. Dan jika sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama, menikmati kasih Kristus. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 34, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Namun, saya akan membacakan ayat 8 saja sebagai dasar perenungan kita pada saat ini. Demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ada satu pujian dari Mazmur ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ya, ini merupakan cuplikan dari lagu Mazmur 34 ayat yang ke-8 ini. Biarlah ini boleh menguatkan kita bahwa di dalam segala keadaan kita masih bisa merasakan dan menikmati akan kasih setia Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat Daud itu dalam kondisi yang sulit, di mana dia sedang mengalami satu keadaan atau situasi yang mengancam hidupnya, di mana dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul melalui para pengawal itu. Oleh karena Saul merasa Daud ini sebagai ancaman. Karena apa? Karena di tengah rakyat, di tengah umat Tuhan, Daud dikatakan mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Dan itu menjadi sebuah ancaman bagi Saul. Maka Saul dalam situasi yang panas hati itu hendak membunuh Daud. Itulah satu keadaan yang sedang dialami, dirasakan oleh Daud. Dan pengalaman yang sulit ini, yang berat ini, karena diancam mau dibunuh, ini menjadi pengalaman iman yang real, bahwa kasih Tuhan itu senantiasa nyata, bukan hanya cerita, namun sebuah realita. Daud merasakan kasih Tuhan justru pada saat dia mengalami kesesakan, dia mengalami kesulitan, di mana Daud hendak dibunuh oleh Saul. Dan ketika Daud mencari perlindungan, dia melarikan diri dari Saul. Dia mencoba untuk pergi ke Nob, dan di sana dia berjumpa dengan Imam Abimelek, sehingga di situ Daud berharap Abimelek bisa menjaga, melindungi, menyelamatkan Daud. Tetapi justru karena pengawal-pengawal Saul itu tahu bahwa Daud ada di Nob, maka Daud dikejar. Dan pada saat itulah Daud berpura-pura menjadi gila, sehingga Imam Abimelek mengusir Daud. Dan disitulah justru tangan Tuhan, kasih setia Tuhan dirasakan oleh Daud sehingga Daud selamat. Keluarga damai, Daud sadar bahwa dirinya dapat selamat itu bukan karena kepandaiannya. Dia berpura-pura sebagai orang gila, tetapi karena campur tangan Tuhan. Daud tahu bahwa situasi yang sulit, dia tidak bisa lagi membela diri. Dia tidak bisa lagi dengan kekuatannya untuk menyelamatkan diri. Tetapi dia boleh diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Keluarga damai, situasi keadaan yang berat, yang sulit,
yang tidak bisa dicerna, yang tidak bisa dipikirkan untuk bagaimana menghadapinya, kita belajar dari Daud. Di dalam segala situasi yang sesulit apapun, Daud percaya ada kasih Tuhan yang menyertai. Sehingga kalau Daud bisa diselamatkan, itu bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena kasih Tuhan yang dialami oleh Daud. Keluarga damai, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Saya teringat pada tahun 1991 ketika saya stase praktek 1 tahun di sebuah gereja di Semarang, tiba-tiba satu sore saya didatangi oleh seorang jemaat, bapak-bapak yang berkeluh kesah bahwa anaknya sakit dan dia tidak bisa membawa ke dokter karena biaya, karena uang. Dan dia datang kepada saya, dia menyampaikan, "Pak Catur, saya mau pinjam uang 30.000." Ketika dalam situasi itu, saya tidak pikir panjang. Saya langsung ngomong, "Pak, maaf, saya tidak punya kalau 30.000. Saya hanya punya 25.000. Bagaimana?" Langsung Bapak itu mengatakan, "Tidak apa-apa Pak Catur, nanti saya 5.000 yang lain, saya coba pinjam kepada orang lain." Lalu saya mengatakan, "Pak, ini 25.000 untuk Bapak supaya anaknya bisa segera diperiksakan ke dokter. Saya tidak punya yang lain lagi, saya tidak punya uang lebih." Keluarga damai, Bapak ini langsung pulang setelah saya mendoakan. Dan pada saat itu setelah Bapak ini pulang, malam itu saya terpikir, lah besok saya makan apa? Keluarga damai, dalam situasi yang seperti itu, saya bingung. Saya kan tidak mungkin pinjam uang. Tetapi ketika malam tiba saya tertidur dan besok pagi ada persekutuan doa pagi, ada seorang jemaat yang datang ke konsistori pada saat itu, di pastori, memberikan kepada saya telur ayam 1 kilo dan mie instan 1 dos. Wow, pada saat itu ketika saya mengingat kembali bahwa semalam saya memberikan uang 25, lalu saya besok makan apa? Ternyata kasih setia Tuhan itu memelihara hidup saya. Dan disitulah saya betul-betul merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan. Sebagaimana yang dirasakan oleh Daud. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Keluarga damai, mungkin kita pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Tetapi jikalau pada saat ini situasi itu sudah lewat, peristiwa-peristiwa itu sudah kita alami, biarlah itu menjadi sebuah pengalaman iman kita, untuk kita tahu bahwa hidup kita hari-hari ada di dalam kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya ini boleh menguatkan kami di dalam menjalani di sepanjang tahun 2026. Kami tidak tahu peristiwa, keadaan, situasi apapun, tetapi yang kami percaya, kasih Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.